Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di siang hari yang cerah ini. Ini adalah video part 4. Kita di sini sudah mulai pada materi yang insya Allah kita jelaskan teknik pembekaman dasar secara lengkap full satu video. Mudahan memorinya cukup. Oke, jadi tahapan pertama setelah alat lengkap, jarum menjarum sudah ada, minyak zaitun ada, kemudian kita masuk pada proses pembekaman. Sebelum pembekaman kita ada ritual doa lah kan baratnya. Jadi bagi peserta didik sebelum membekam pasien diusahakan berdoa. Nah, untuk yang saya ajarkan kita berdoanya dengan membaca Fatihah, diawali dengan bacaan Binyatis Syifa Bibarkati Sayyidil Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilanjut dengan bacaan Fatihah, Al-Fatihah, kemudian baca Fatihah satu surah. Diusahakan kalau kondisi memungkinkan pasien dan penterapisnya berwudu, diusahakan. Nah, oke, jadi sebelum memegang pasien baca dulu Binyatis Syifa Bibarkati Sayyidil Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah. Tapi kalau sampean punya guru-guru spiritual yang mengijazahkan sampean akan doa-doa perlindungan atau doa-doa mengharapkan kesembuhan, silahkan dipakai masing-masing. Tapi kalau yang untuk dari saya bacaannya seperti itu. Oke, ini saya sudah menyiapkan alat lengkap insya Allah. Kemudian ada satu target kita untuk bahan uji coba, ibaratnya untuk praktek kita pembekaman dasar yang untuk kita jelaskan. Oke, silakan. Ini tidak usah tampakkan kegantenganmu. Bukan berduduk, bukan baring. Tidak kelihatan kalau baring. Ya, oke, siap. Kita atur kameranya sedikit, miringannya biar sampai ke pinggang. Nah, oke. Nah, ini bidang punggung. Ini untuk dasar kita bekam sampai ke pinggang. Jadi sebelum membekam kita baca Binyatis Syifa Ibarkati Sayyidil Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian tahap selanjutnya sebelum kita mulai penyemprotan minyak zaitun, kita raba dulu suhu badan pasien. Biasanya kalau orang tensi rendah atau orang yang gugup atau misalnya orang baru pertama kali, dia akan dingin badannya. Tapi kalau yang sudah biasa atau orangnya mentalnya sudah terlatih terhadap pembekaman, biasanya suhunya normal, agak hangat-hangat gitu. Nah, ini lumayan normal, hangat, tidak dingin, tidak berkeringat. Jadi kita bisa langsung semprotkan zaitun. Semprotkan di area-area yang akan kita bekam, kemudian kita ratakan.
Setelah rata, bagi sampean yang punya basic urut mungkin bisa diurut dulu atau dipijat-pijat, atau bisa biasanya ada yang pakai teknik sebat rotan, jadi dipukul-pukul pakai rotan dulu atau dipijat-pijat kecil di bagian belikat. Ini kita sambil meraba di mana ada benjolan-benjolan atau apa, atau mungkin ada posisi-posisi yang perlu dibekam selain dengan teknik bekam dasar. Nah, ini kita pijat-pijat begini. Nah, jadi bisa dengan pijat maupun dengan sebatan rotan, atau bisa juga dengan teknik seluncur. Jadi teknik seluncur itu begini, untuk membuka pori-pori. Maaf kebesaran ini. Nah, jadi diseluncurkan. Nah, oke, sip. Seluncurkan sampai kira-kira merata lah. Kalau ini tidak perlu lagi, tadi cuma mengasih contoh. Nah, ini kemudian titik pertama, titik alkahil persis di bawah leher. Tarikannya cukup 2 atau 3 kali tarik. Miring dikit. Ini titik pertama di bawah leher, agak miring sedikit ya. Oke. Kemudian titik cutivain. Diusahakan sejajar atau mendekati sejajar dengan titik alkahil. Kemudian kita pasang di area jantung dan paru-paru. Kira-kira hampir turun sekitar 4 jari lah kan, 4 jari. Nah, 3 jari sini. Ini titik jantung, ini titik paru-paru. Kemudian di daerah pinggang, nah ini kalau misalnya longgar, kadang ada kondisi-kondisi karetnya yang longgar, itu nanti mesti kita perbaiki. Nah, kemudian ada di sini titik seandainya pasiennya ada menderita kolesterol, jadi selain titik ketipain kita tambah di titik samping leher dengan posisi kop menghadap ke atas ya, bukan menyamping begini tapi menghadap ke atas. Tapi ini karena tidak ada kolesterol, cuma koler terus, jadi tidak usah kita pasang. Nah, ini kita biarkan 2 sampai 3 menit.
Kemudian baru kita lakukan proses pemantikan. Nah, pemantikan ini nanti posisi pena pada area badan diusahakan selurus mungkin. Jadi ini anggap badan, ini badan begini kan. Posisi kulit, pena harus lurus. Jangan begini, jangan miring begini, begini jangan. Tapi posisikan lurus supaya luka tusukan itu dalamnya maksimal dan darah itu keluarnya menghadap, betul-betul menghadap ke atas, maksudnya ke atas daripada permukaan kulit, tidak miring. Kalau miring, misalnya miring ditusukkan dengan posisi miring begini, itu dia ada potensi nanti darah tidak maksimal keluar. Nah, sehingga ada nanti dia menyisakan darah-darah, yang darah itu bisa mengakibatkan gatal yang berlebihan karena dia tertinggal di pori-pori kulit. Oke, ini kita kira cukup. Kemudian kita lakukan pemantikan. Pemantikannya nanti dengan pola melawan arah jarum. Melawan arah jarum jam maksudnya. Nah, seperti orang tawaf. Jumlah pantikannya sekitar 20 sampai 40 kali pantikan. Nah, cara megangnya ini supaya jangan kemana-mana, ini tidak terkontaminasi. Misalnya kita taruh di lantai kan bisa terkontaminasi bakteri yang ada di lantai, jadi begitu kita buka langsung kita berikan, ini kita pegang. Memantiknya begitu, baru kita kop. Jangan dibuka semua lagi dulu, misalnya sebelum dipantik dibukain dulu baru dipantik satu-satu, itu nanti dia efek kebasnya hilang. Jadi harus dibuka satu langsung pantik. Jadi efek kebas akibat pengekopan pertama tidak sempat hilang, langsung kita pantik. Jadi mengurangi, meminimalisir rasa sakit. Nah, kemudian di area pinggang ini biasanya ada sedikit rasa geli bagi orang yang mudah geli. Oke, sudah semua kita pantik. Nah, kemudian durasinya setelah dipantik ini, durasi sekitar 5 sampai 15 menit baru bisa dibuka, mengikuti keadaan darah apabila sudah stop, dan kemudian biasanya anginnya sudah cukup banyak yang keluar. Tanda anginnya cukup banyak biasanya kop ini berkabut.
Eh, nah, ini 9 titik ini kadang kita tambah satu di sini untuk penyeimbang saja. Itu bisa dilakukan terhadap semua pasien dengan keluhan apapun. Kadang juga kita tidak perlu menanyakan keluhan pasien apa. Cukup dengan 9 titik ini semua penyakit insya Allah sudah bisa tercover karena titik-titiknya sudah ibaratnya semua titik sudah terkoneksi semua. Jadi sudah ada titik katipain, titik alkahil ini pusat pertemuan saraf antara kepala dengan badan. Kemudian sudah ada titik paru-paru, jantung, kemudian ini seputar isi perut. Kecuali nanti misalnya orangnya diabetes, kita tambah di titik sini pankreas. Oke. Cukup sekian. Nanti kita teruskan videonya dengan proses pembukaan. Dan soalnya kalau kita nunggu sampai selesai, video akan terlalu panjang, jadi kita skip dulu. Nanti kita lanjut saat proses membuka kop.